Anda kembali menyaksikan Fokus Malam bersama saya, Reza Marta Fauzi. Pemirsa, telah menyita 3 mobil mewah dan 1 motor gede milik Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufikur Rahman. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Pengairan Kabupaten Jombang. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi pengelolaan APBD 2009-2015 yang melibatkan Bupati Nganjuk, Taufikur Rahman, dan sang istri, Ita Triwibawati yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Pengairan Kabupaten Jombang secara bersamaan. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah Ita Triwibawati. Penggeledahan dilakukan sehari setelah tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sekda Kabupaten Jombang Ita Triwibawati dan menyita 3 mobil mewah serta 1 motor gede milik Bupati Nganjuk Taufikur Rahman yang tidak lain adalah suami Ita Triwibawati. Oleh KPK, pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran APBD 2009-2015. Jadi kan kalau yang lalu begitu penyidikan langsung dibongkar di dalam beberapa hal itu kadang-kadang menghambat tugas kami. Jadi misalkan mau kami geledah gitu malah disembunyikan, malah sulit menemukan. Kami tanda tangani dulu, mereka bergerak. Nah setelah itu baru kita umumkan ya. Nah memang Bupati Nganjuk sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rasanya saya menantanya minggu lalu. Selain di Jombang, tim penyidik KPK secara bersamaan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nganjuk Taufikur Rahman. Bambang Ronggo dan Danus Sukendro melaporkan dari Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anggota DPR RI Yudi Widya Adia di Kota Cimahi, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, pemirsa, Yudi pernah diperiksa KPK untuk tersangka anggota Komisi 5 dari fraksi PD Perjuangan, Damayanti, dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah menggeledah selama hampir 5 jam lamanya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen penting dari rumah anggota DPR Yudi Widya Adia di Gang Awiligar, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dikawal ketat polisi, penyidik KPK juga membawa sejumlah dokumen. Yudi pada akhir September lalu pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi 5 dari fraksi PD Perjuangan, Damayanti, dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi Pemberantasan Korupsi ketuanya melantik Febri Diansyah sebagai juru bicara KPK. Informasinya kami hadirkan dalam kelas Fokus. Febri Diansyah dilantik sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Kepala Biro Humas oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Prosesi pelantikan ini dilakukan secara hikmat dan sederhana di gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, serta dihadiri sejumlah pimpinan serta pegawai KPK. Sebelum masuk sebagai pegawai KPK, Febri Diansyah dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini pernah bergabung dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Febri dilantik bersama 2 pejabat struktural KPK lain. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Selasa pagi menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi pelepasan aset PT PWU, perusahaan holding BUMD Provinsi Jawa Timur. Sidang di Pengadilan Tipikor ini mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Dahlan Iskan didampingi kuasa hukumnya yang dipimpin Yusril Iza Mahendra. Ruangan sidang juga dipenuhi para pendukung Dahlan Iskan. Nampak juga mantan Ketua MK Mahfud MD. Dahlan Iskan seharusnya menjalani sidang perdana Selasa pekan lalu, namun saat itu tim kuasa hukumnya belum siap. Sekitar 150 perawat dan dokter Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Selasa yang menggelar aksi mogok kerja. Aksi ini sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang menghapus uang jasa pelayanan kesehatan. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan mengiring keranda jenazah sepanjang koridor rumah sakit. Aksi mogok ini mengakibatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut terganggu. Unjuk rasa ini sudah 3 kali digelar, namun Gubernur Riau belum memberikan respon.
Tetaplah bersama Fokus Malam pemirsa, karena kami masih memiliki sejumlah laporan menarik lain, termasuk puluhan pasangan di Lumajang mengikuti nikah massal. Kami segera kembali.